Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah? Kali ini Anda kembali menyaksikan program Bilang atau Bicara Langsung bersama saya Fikri Muhammad Nur. Dan seperti biasanya dalam program Dialog Bilang kita akan mendiskusikan beragam topik ataupun isu-isu di tengah masyarakat bersama dengan narasumber-narasumber yang kredibel pastinya. Dan hari ini cukup spesial karena topik yang kita angkat ini merupakan topik yang cukup penting di tengah masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kita semua paham bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu pendidikan memiliki peran yang begitu penting dan pendidikan ini menjadi hak bukan hanya bagi anak-anak ataupun generasi yang berada di tengah kota, tetapi juga bagi mereka yang berada di pedalaman. Lalu seperti apa kondisi pendidikan saat ini di pedalaman khususnya di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang notabene adalah salah satu daerah yang biasa kita sebut masuk dalam kategori 3T atau cukup terpencil. Dan hari ini sudah hadir di studio 1 TVRI Sulawesi Tengah dua narasumber yang begitu luar biasa bersama saya. Langsung saja saya sapa, ada seorang guru di SD Kayumpia, Kecamatan Kinovar, Kabupaten Sigi, ada Pak Kuswanto. Selamat sore Pak Kuswanto. Selamat sore Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Dan narasumber saya yang kedua yaitu seorang pengajar muda dari Indonesia Mengajar dan mendapatkan penempatan di Kabupaten Sigi, yaitu ada Ibu Mutia Indriani Rangkuti. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah masih terus bersemangat. Masih terus bersemangat. Baik. Ya, pemirsa, kita akan membicarakan topik yang begitu menarik pada sore hari ini. Langsung saja saya ke Pak Kuswanto terlebih dahulu. Pak, kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang pendidikan ini adalah hak bagi siapa saja, begitu. Tidak hanya masyarakat yang ada di tengah kota, tetapi juga di pedalaman. Lalu Pak Kuswanto sendiri sebagai seorang guru di sekolah yang letaknya cukup terpencil, begitu. Bagaimana kondisi pendidikan di sana, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabe. Baik, nama saya Kuswanto. Saya mengajar di SD Negeri Kayumpia, Kecamatan Kinoparo, Kabupaten Sigi. Seperti yang Bapak tanyakan tadi bahwa bagaimana keadaan pendidikan yang ada di wilayah 3T. Mungkin secara garis besarnya saja memang betul ya Pak, antara mungkin di daerah perkotaan dengan di daerah terpencil atau di daerah wilayah 3T itu kan pasti jelas ada perbedaan. Kemudian untuk perbedaan itu sebenarnya tidak menjadikan kita sebagai seorang guru karena kita sudah siap untuk menjadi guru dimanapun berada, jadi kita harus siap untuk bagaimana menghadapi atau menyikapi anak didik yang ada di daerah terpencil. Tentunya ya pasti seperti saya dan teman-teman ya merasakan bagaimana seperti keadaan letak geografis pasti membedakan. Jadi untuk sekarang ini pendidikan untuk di daerah terpencil ya dibandingkan dengan dulu ya Pak. Saat ini begitu ya mulailah ada peningkatan. Maksudnya peningkatannya itu kalau saya tilik kan sebenarnya gini, kalau untuk melihat sebuah proses pendidikan yang ada di suatu tempat di daerah itu kita lihat dari rapor pendidikan. Ya. Nah, rapor pendidikan itu, saya sebagai guru kan pasti harus melihat data. Ya. Maksudnya kita bicara bukan hanya bicara begitu saja, tapi data yang ada. Nah, menurut sesuai dengan rapor pendidikan itu dibanding dengan saat ini dibanding dengan yang sebelumnya itu adalah peningkatan gitu. Baik, ada peningkatan gitu. Tapi kan iya. Pasti pendidikan di daerah-daerah terpencil itu tentu punya tantangan-tantangan tersendiri begitu ya Pak ya. Pasti. Nah, Bapak begitu. Tapi sebelum itu, saya boleh tahu sedikit Bapak sudah berapa lama Pak menjadi seorang guru dan atau mungkin secara spesifik menjadi seorang guru di daerah terpencil ini sudah berapa lama? Baik. Kalau untuk menjadi seorang guru saya sudah 35 tahun. Ya. Tetapi untuk spesifikasi bahwa saya menjadi guru daerah terpencil itu 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya. Dan apa Pak tantangan yang kemudian dihadapi? Baik. Ya karena kita berada di daerah terpencil, tentunya itu berbeda sekali dengan daerah yang ada di perkotaan. Namun pun demikian, itulah
sebagai seorang guru dimanapun siap untuk berjuang ya demi anak-anak bangsa. Dan di situ tantangan yang utama yang pertama pastinya satu letak geografis. Karena antara gini, kalau untuk Kabupaten Sigi kan kebanyakan kalau untuk daerah terpencil itu kan berada di daerah pegunungan. Dataran tinggi, sedangkan untuk perkotaan berarti di daerah lembah. Nah, jadi yang di pegunungan itu jelas kan untuk iklim juga pasti mempengaruhi, kemudian budaya yang ada juga itu sangat mempengaruhi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk siap untuk mengajar di sana. Kebetulan saya kan pada saat meminta menjadi guru di daerah terpencil itu saya siap menghadap sama kepala dinas bahwa saya siap untuk tinggal di sana. Baik, berarti memang Bapak yang kemudian menginginkan untuk mengabdi di daerah terpencil. Betul sekali. Aksesnya sendiri seperti apa, Pak? Kalau untuk akses yang namanya gini, untuk daerah pedalaman pasti beda dengan daerah perkotaan. Mungkin pertama akses jalan ya. Akses jalan. Kalau untuk awal saya ke sana masih apa ya? Masih jalannya masih belum di aspal pada saat itu kan tahun 2002. Nah, tetapi untuk sekarang alhamdulillah begitu. Dari Wemanje itu sudah diaspal, kemudian sudah sampai berarti ada andilnya pemerintah daerah ya melalui dinas pendidikan itu sudah mulai apa pada saat itu dari berarti Pemda dengan PU itu memberikan jalan fasilitas aspal kayak gitu kan, kemudian juga memperlebar jalan, menimbun jalan, dan salah satu diantaranya di saat misalnya kan memang kalau untuk dari wilayah untuk ke Kayumpianya itu kan belum diaspal, masih jalan lama. Tetapi kalau seandainya ada longsor ataupun mungkin setiap tahunnya itu ada namanya pemeliharaan, sehingga ada alat yang namanya ekskavator itu selalu dikirim oleh PU dan untuk memperlebar jalan dan untuk menimbun yang kondisinya sangat memprihatinkan. Secara akses memang masih ada keterbatasan, tapi kemudian berbagai upaya juga sudah mulai dilakukan begitu ya Pak Kuswanto ya. Baik, saya kemudian ke Ibu Mutia begitu. Nah, ini saya panggil Ibu atau Mbak? Mungkin anaknya ya. Boleh, bebas. Ya, baik. Nah, Mbak Mutia, ini tadi mungkin didengarkan bagaimana kemudian tantangan, kemudian bagaimana kondisi di pedalaman begitu. Nah, Mbak Mutia sendiri yang kami pahami adalah yang kami dapat informasi bahwa posisinya menjadi seorang sukarelawan begitu, sukarela itu ya, mengajar di daerah pelosok. Nah, ketika mendapatkan penempatan pertama kali di Kabupaten Sigi, kemudian datang dan hadir di tempat itu, apa yang kemudian pertama kali tergambarkan atau yang pertama kali dipikirkan oleh Mbak Mutia saat itu? Yang pertama kali terpikirkan oleh saya adalah ternyata masih banyak harapan-harapan itu timbul begitu. Kalau saya lihat ketika saya menjajaki kaki pertama kali di Sigi, apalagi penempatan saya Kulawi Selatan tuh di gunung ya, di Desa Moa begitu. Yang saya lihat adalah ternyata banyak lilin-lilin kecil yang perlu dihidupkan di sini begitu. Kalau yang pandangan beberapa orang atau teman-teman saya, ngapain sih ikutan kegiatan relawan setahun di daerah orang lagi kayak gitu. Tapi yang kami lihat adalah bahwa pendidikan ini kan adalah urusan keterlibatan semua orang gitu. Bagaimana satu orang dan orang lainnya mengambil peran bahwa penting untuk peduli pendidikan. Yang kami pahami adalah di Indonesia Mengajar mengirimkan orang sebagai strategi untuk memajukan pendidikan begitu. Kalau biasanya mungkin setiap orang kan punya porsi masing-masing ya, ada yang mengirimkan bantuan. Nah, Indonesia Mengajar sendiri mengirimkan orang sebagai strategi utama karena dalam yayasan sendiri berpikir bahwa alih-alih mengirimkan buku ke daerah-daerah penempatan, bahkan ternyata masyarakat itu sendiri adalah perpustakaan begitu. Jadi kami percaya bahwa masyarakat-masyarakat yang ada berdaya untuk dirinya sendiri dan perlu dipantik aksi-aksi sosial pendidikan. Jadi itu sih pandangan saya pertama kali. Banyak semangat-semangat yang timbul yang ketika saya lihat harapan-harapan itu timbul di mata-mata anak-anak gitu, harapan di guru dan juga kepala sekolah begitu. Baik. Ya, ini juga mungkin bisa bagikan begitu informasi kepada pemirsa begitu bahwa Mbak Mutia ini kemudian dari satu yayasan Indonesia Mengajar begitu. Mungkin boleh dijabarkan secara sederhana atau mungkin secara singkat begitu sebagai informasi kepada pemirsa gitu. Sebenarnya seperti apa visi misi Indonesia Mengajar ini, kemudian mengapa sampai Mbak Mutia ini harus kemudian ditempatkan di wilayah pedalaman khususnya di Kabupaten Sigi gitu. Oke, kalau dari Indonesia Mengajar sendiri itu merupakan yayasan yang berdiri sejak tahun 2010. Nah, dari 2010 itu kami berkomitmen bahwa
pendidikan merupakan urusan keterlibatan semua orang. Dari visi Indonesia Mengajar sendiri bahwa pendidikan punya porsi masing-masing. Setiap orang, kami mengibarkannya itu sebagai prasmanan. Setiap orang mengambil porsi masing-masing untuk membantu kemajuan pendidikan. Jadi Indonesia Mengajar sendiri memiliki beberapa program, dan salah satu program unggulannya adalah pengajar muda, yaitu mengirimkan sarjana-sarjana untuk ditempatkan ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi selama kurang lebih 15 tahun berdiri, Indonesia Mengajar sudah memberikan dampak ke 250 kota atau kabupaten, dan kalau untuk program pengajar muda sendiri sudah di 38 kabupaten begitu. Baik, baik. Ini menarik, nanti akan kita dalami, tapi saya kembali ke Pak Kuswanto dulu, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan kemudian secara geografis berbagai tantangan dihadapi gitu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedalaman. Lalu untuk infrastruktur sendiri, bagaimana Pak sekolah-sekolah di pedalaman ini? Apakah memiliki infrastruktur yang kemudian cukup memadai atau mungkin ada PR-PR yang perlu diselesaikan begitu? Ya, baik. Terima kasih. Kalau untuk infrastruktur, kalau untuk di sekolah saya gitu ya, tentunya begini, antara infrastruktur kayak bangunan, kan itu kita juga melihat dari letak geografisnya. Bagi saya kalau untuk di sekolah saya itu bangunan yang berbentuk panggung, itu kan memang sesuai dengan letak geografisnya begitu. Walaupun belum secara permanen ya, maksudnya belum ditembok begitu. Karena di sana kan di pegunungan, di lereng gunung, yang sehingga bagi saya itu cocok untuk ruang kelas itu sudah cukup, ada 6 kelas. Kemudian disediakan juga rumah dinas untuk guru yang mau stay di sana. Kemudian juga ada ruang kantor, dan kemudian juga ada perpustakaan. Nah, itu untuk di kelas saya, maksudnya di sekolah saya di SD Negeri Kayu Pia. Tapi kan mungkin masih ada juga yang mungkin sarana utamanya sekolah ya, itu belum ada gitu, maksudnya belum lengkap ya. Tapi saya rasa dan bukan saya rasa, tapi memang pemerintah daerah Sigi juga kan itu sudah berusaha. Misalnya begini, kepala dinas Pemda melalui kepala dinas itu selalu survei ke daerah-daerah, selalu ada melihat mana misalnya yang sudah urgent sekali, itu kan ada skala prioritas untuk dibangunkan ini, bangunkan mungkin gedung sekolah dan sebagainya, itu Pak. Baik, baik. Untuk sumber dayanya sendiri Pak, seperti apa? Sumber daya manusianya begitu, kemudian tenaga pendidiknya atau guru seperti apa kondisinya? Baik, untuk sumber daya manusianya atau SDM-nya, untuk pertama mungkin dari siswa ya. Tadi saya ambil garis besar dari Mbak Mutia ya, bahwa memang di sana itu dibutuhkan banyak apa ya, lilin-lilin kecil yang perlu untuk dinyalakan. Nah, sebenarnya gini, untuk siswa baik di kota maupun di desa itu sebenarnya memiliki hak yang sama untuk diberikan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, kemampuan, ya kan, itu sebenarnya sama, kemampuan daya pikirnya, keinginannya, cita-citanya. Saya begini, kalau di kota ya Pak, waktu mengajar di kota, mungkin nanya anak-anak, nak, kamu cita-citanya ingin jadi apa? Itu dijawab, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Itu bagi saya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka memang backgroundnya, di belakangnya itu kan orang tuanya itu banyak yang sudah, ya kan, strata sosialnya ada. Tetapi pada saat di sekolah saya ditanya, anak, kamu ingin jadi apa begitu? Ingin jadi guru Pak, gitu. Itu beda loh Pak. Maksudnya, kok rasa sedih gitu kan? Anak-anak ya sederhana. Dibilang ingin menggantikan, nanti kalau Pak Guru sudah tidak ada, ingin apa sih namanya, ingin jadi guru gitu, menggantikan, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi perawat, karena nanti kalau keluarga saya sakit di sini, saudara-saudara saya ingin menjadi memberikan yang terbaik begitu. Di situ kan ada perbedaan ya Pak, maksudnya cara menerima mendengar anak-anak di sana, karena memang backgroundnya di sana kan ya, maaf, pendidikannya orang tuanya juga begitu kan, ya kita maklumi karena kita di daerah terpencil. Tetapi untuk apa ya, mereka untuk belajar itu sangat luar biasa. Baik, berarti memang semangat belajarnya sebenarnya sangat tinggi. Sangat tinggi karena mereka merindukan sosok-sosok penyala, sosok-sosok guru yang mau betul-betul berjiwa apa ya, pengabdian.
dan ingin mengajarnya itu mungkin mereka membutuhkan kasih sayang seorang guru yang didambakan guru-guru yang memang mengajarnya full heart ya, sepenuh hati. Baik, berarti memang ada kemudian perbedaan pandangan seorang siswa terhadap sosok inspiratif seorang guru begitu ya, untuk di daerah pedalaman. Nah, saya kembali ke Mbak Mutia. Mbak Mutia tadi kemudian hal yang pertama kali Mbak Mutia rasakan adalah ternyata masih banyak nih lilin-lilin yang harus kemudian dinyalakan gitu. Apa yang secara spesifik begitu? Kejadian apa atau hal apa sih yang Mbak Mutia lihat yang kemudian Mbak Mutia menyimpulkan bahwa memang masih sangat perlu begitu, masih ada harapan di sini gitu. Apa Mbak Mutia saat itu? Iya, jadi kami guru-guru di desa penempatan saya itu kan aksesnya juga susah ya. Jadi kadang kita di atas kalau misalnya mengajar, terus juga kalau misalnya di bawah kan banyak keperluan di dinas begitu kan. Nah, ketika kami kembali ke desa, itu tuh pasti anak-anak tuh menunggu di depan pintu masuk desa dan mereka akan menyambut ibu sampai dikejar-kejar ke rumah dinas begitu. Dan juga yang saya lihat adalah ketika pulang mengajar begitu, mereka tidak membiarkan saya untuk pulang dan guru-guru yang lain untuk pulang karena mereka menyampaikan bahwa ibu setelah ini kita mau belajar apa? Kami datang ke rumah ibu ya. Atau juga kadang kami itu mengajarnya ke rumah-rumah, setelah pulang sekolah ngajarnya ke rumah-rumah. Hari ini kita mau belajar bahasa Inggris tentang misalnya binatang nih, binatang dalam bahasa Inggris. Ibu kalau gitu nanti saya bilang orang tua saya biar di rumah saya saja. Begitu juga pada rebutan sistemnya. Ibu masa di rumah dia, rumah saya dulu dong gini. Jadi pokoknya Bu selama seminggu ini rumahnya yang ini ya Bu. Pokoknya kami mau kami semua terlibat begitu kurang lebih, dan juga tidak peduli mau hujan ataupun mati listrik, walaupun di sana belum ada listrik ya, tapi lebih ke kincir. Mereka tuh nggak peduli. Saya pikir mereka nggak akan datang ke rumah ketika hujan, tapi mereka datang dari, kan rumah saya tuh turunan begini ya. Mereka, saya dengar tuh udah ada suara kaki. Berarti mereka tuh udah lari ke bawah pakai payung. Pakai payung mereka bilang, ibu, ayo kita belajar. Katanya begitu. Ibu, ayo kita belajar. Loh, hujan tapi tidak apa ibu, ada payung begitu. Kemudian juga teman-teman yang lainnya menyusul, mati listrik, mati lampu pun bahkan datang ke rumah. Yang mereka bawa lilin sendiri. Bawa lilin sendiri. Ibu, tadi saya kurang mengerti di sekolah yang ini. Jadi tolong ajarkan saya ibu, gitu. Jadi banyak banget harapan-harapan itu yang saya lihat ketika mengajar di desa. Nah, baik Mbak Mutia melihat hal itu begitu. Menurut Mbak Mutia kenapa kemudian anak-anak di daerah terpencil begitu ya, itu kemudian memang melihat sosok guru begitu, mengapa penting itu buat mereka sampai mereka kemudian terus-terus mencari begitu? Apa yang menurut Mbak Mutia, apa yang kemudian melatar belakangi hal itu bagi anak-anak ini? Yang saya rasa yang melatar belakangnya adalah mereka tinggal di daerah yang bisa dibilang jauh dari orang lain selain mereka yang tinggal di situ. Dan ketika ada guru yang datang di situ, mereka sangat merasa, oh ternyata ada kepedulian di situ. Jadi mereka selalu bisa dibilang menginginkan sosok-sosok seperti itu untuk datang ke sekolahnya gitu. Karena beberapa waktu itu pengiriman guru itu terbatas begitu ya. Namun sekarang kan banyak program pemerintah yang mengirimkan guru ke daerah-daerah terpencil, sehingga mereka merasa terbantu, terutama orang tua. Mereka sampaikan bahwa ibu guru, karena ibu guru hadir, anak-anak kami bisa baca, anak-anak kami bisa berbahasa Indonesia, anak-anak kami bisa mengenal huruf begitu. Jadi itu sih yang saya lihat begitu, karena mereka merasa bahwa ada orang yang peduli sama desa mereka. Kalau dibilang untuk naik ke sana tuh effort banget gitu. Tapi ada ya orang yang mau ke sana. Yang saya lihat sih itu beberapa pengakuan dari orang-orang tua siswa menyampaikan seperti itu. Begitu. Baik, kembali lagi memang karena kesulitan akses dan kemudian wilayahnya juga cukup terpencil, sehingga keterpaparan mereka terhadap informasi ataupun orang-orang lain itu kemudian menjadi semakin kecil begitu ya. Nah, saya kembali ke Pak Kuswanto. Pak, ini mendengar cerita-cerita ini jujur saya kemudian melihat bahwa mungkin anak-anak di pedalaman ini melihat seorang guru itu bukan hanya terbatas pada sosok guru begitu, tapi kemudian kalau kita bisa bilang menjadi seorang Superman gitu ya, seorang yang diharapkan punya banyak keahlian gitu. Dari Pak Kuswanto sendiri selama pengalaman di daerah terpencil, Pak, bagaimana kemudian anak-anak ini melihat sosok guru di sana, Pak? Ya itu pertama, bahwa anak-anak itu kan memang merindukan ada guru gitu yang bisa memberikan pembelajaran gitu kan, karena pada saat itu kan, pada saat saya datang itu guru baru 3 Pak gitu. Kemudian berempat dengan kepala sekolah.
Nah di situ kan anak-anak itu kan biasanya kadang karena di sana biasa hujan, atau kadang biasanya begini Pak, pada musim panen itu anak-anak membantu orang tuanya sehingga tidak ke sekolah. Kemudian juga jarak dari rumahnya ke sekolah kan agak jauh, kalau pagi-pagi hujan besar itu kan jalannya licin gitu. Nah, tetapi di saat saya datang ke sana dengan hal yang sangat memberikan dorongan, dukungan, support gitu kan. Curhatan-curhatan mereka kita berikan apresiasi dengan seperti untuk merangkul lah mereka agar mereka tumbuh kepercayaan diri. Nah, sehingga dengan itu mereka merasa bahwa dengan kehadiran guru itu ada guru begitu ya, mereka sangat rasa senang itu ada Pak dari ekspresinya mereka begitu. Baik, berarti memang sosok guru ini tidak lagi terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas begitu ya, tapi memang benar-benar menjadi seorang pendidik begitu. Betul. Baik, kita tahan dulu perbincangan yang begitu menarik ini pemirsa, karena kita masih akan melanjutkan berbicara topik yang cukup sangat menarik ini hari ini, dan tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bilang atau Bicara Langsung, dan pada sore hari ini kita membahas topik seputar pendidikan di wilayah pedalaman, khususnya di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kehadiran dua narasumber yang merupakan seorang guru dan juga seorang pengajar muda di daerah terpencil di Kabupaten Sigi, yaitu ada Pak Kuswanto dan juga Mbak Mutia Indriani. Nah, langsung saja saya kembali ke Pak Kuswanto. Pak, tadi kita sudah berbicara soal kondisi real di lapangan seperti apa, kemudian semangat anak-anak yang begitu luar biasa begitu. Nah, untuk proses belajar mengajar di sekolah sendiri itu bisa dijabarkan, ada jumlah muridnya ada berapa Pak di sana? Ya. Kalau untuk jumlah murid sekarang di SD Negeri Kayumpia itu kelas 1 sampai kelas 6 itu kurang lebih 55 orang. Terbagi dalam 6 kelas begitu 6 kelas ya. Dan untuk kurikulum pembelajarannya sendiri seperti apa, dan metode pembelajaran sendiri seperti apa? Iya, kurikulum kan waktu lalu itu masih K13, kemudian kan ada Kurmer ya, kurikulum Merdeka. Cuma kalau kita itu Pak, kita menyesuaikan dengan lingkungan keadaan di sana. Maksudnya begini, kita tetap acuannya kurikulum, supaya kita tidak lepas dari relnya begitu, jalurnya kan. Tetapi untuk proses pembelajaran utamanya seperti untuk media pembelajaran di sana kan begini, pada awalnya kan saya ke sana itu tahun 2022 itu kelas 5 itu masih banyak yang belum bisa membaca untuk persiapannya ke kelas 6. Jadi kita lebih fokus lagi ke bagaimana anak-anak itu bisa lancar membaca dan menulis ya utamanya. Nah, karena kebetulan program pemerintah juga kan itu tentang numerasi, literasi dan numerasi. Jadi kita fokuskan ke bagaimana anak-anak itu bisa belajar membaca dan menulis. Kemudian program-programnya kami itu selain untuk mengajar di kelas juga kita belajar sambil bermain, mengenal lingkungan. Jadi kita media pembelajaran itu kita memang terbatas, tetapi kan sebagai seorang guru bagaimana untuk kreativitas kita. Ginilah, saya kan punya seperti di rumah, punya anak begitu. Apapun keinginan anak untuk demi kebaikan, why not? Pasti kita berusaha. Nah begitu juga kita di daerah tempat tugas saya, biasa mungkin ada kebutuhan apa yang untuk media pembelajaran tapi tidak ada. Jadi saya berusaha bagaimana caranya. Contoh misalnya, saya mau mengajarkan tentang daun-daunan. Nah, kan lingkungannya kami itu pertanian. Jadi saya bawa ke luar kelas, anak-anak belajar sambil bermain. Di situ anak-anak merasakan bahwa ternyata kita sebagai seorang guru itu mengajar itu tidak perlu kaku begitu. Kita harus fleksibel, kita sebagai seorang guru harus punya inisiatif, inovatif ya kan, kreatif, yang notabene bukan hanya kita mengajar, menerima gaji, udah itu sudah, tapi bagaimana memiliki tanggung jawab moral terhadap kita ditugaskan sebagai seorang guru demi anak-anak bangsa, demi kemajuan anak-anak bangsa.
mereka siapapun di sana, keadaannya apapun, saya sebagai seorang guru ditugaskan di sana harus kita rangkul semuanya. Baik, berarti memang ada metode-metode yang kemudian disesuaikan secara konteks gitu ya, Betul. kontekstual lingkungannya seperti Lingkungan, apa betul. begitu. Baik, itu di SD Kayumpia begitu. Iya. Nah, Mbak Mutia sendiri yang kemudian ditempatkan di Desa Moa ya. Iya, benar. Nah, itu di sana sendiri seperti apa Mbak kondisinya? Anak-anaknya seperti apa? Kemudian proses pembelajarannya seperti apa? Oke, kalau di SD Negeri Moa sendiri itu hampir sama jumlah muridnya dengan di Kayumpia. Iya. Kalau di Kayumpia 55, di SD Negeri Moa itu 56. Nah, untuk kurikulum kita seperti Betul. Pak Kuswanto juga bahwa tetap mengacu ke Kurmer, tapi ada penyesuaian-penyesuaian karena dari Kurmer sendiri Betul. itu diberikan kebebasan untuk guru sesuai dengan kondisi lingkungan, jadi kontekstual begitu. Nah, untuk di Moa sendiri itu tuh terutama kalau saya mengajarnya pakai media pembelajaran begitu. Karena seperti yang sudah disampaikan bahwa anak-anak itu mindsetnya adalah mereka suka mengeksplor hal-hal baru gitu. Nah, kerap kali guru itu membuat media ajar, kadang mempersiapkannya sangat butuh waktu yang panjang gitu, sangat butuh waktu yang panjang sehingga ketika sampai di depan kelas mereka hanya melihat kekreativitasan guru itu aja, tapi tidak ke bagian berpikir kritisnya gitu. Jadi kadang membuat media ajar itu juga perlu media ajar yang kreatif dan juga kritis. Nggak cuman kreatif aja. Kalau hanya sebatas kreatif, tentu tidak ada proses berpikir anak-anak di situ. Nah, kalau saya sendiri menggunakan bahan-bahan alam, mengajak mereka keluar, kemudian juga salah satunya yang saya praktekkan adalah di sana tuh kan banyak kardus ya, banyak kardus. Selain juga hasil-hasil alam atau kondisi yang hutan begitu, saya coba kemarin yang terakhir kali yang saya lakukan adalah karena di sana banyak kardus dan saya pikir kenapa ya media ajarnya nggak bersama mereka aja dibuat begitu. Jadi saya bilang kalian sering nonton televisi? Jarang Ibu, karena di sini pakai kincir, jadi susah untuk pakai untuk hidupkan televisi. Kalau gitu mau nggak kalau misalnya kita belajar jadi penyiar? Gitu. Mau Ibu. Bagaimana Ibu caranya? Nah, kalian coba minta kardus ke kios, nanti kita buat itu alat televisi, Ibu bagikan kalian ke dalam kelompok, jadi ada kelompok yang ajang bakat, ada kelompok yang bawa berita, ada kelompok yang bawa seperti momen-momen petualangan begitu. Jadi saya bagi dan mereka antusias untuk menghias televisi mereka masing-masing. Mereka beri nama Berita Moa, kemudian juga Jejak Moa begitu kan. Terus Moa Idol kayak gitu. Nah, ketika mereka menyampaikan, yang saya lihat, wah ternyata berbakat. Yang paling saya notice adalah mereka membuat gaya oke, sekarang kita sedang ada di SD Negeri Moa, yuk kita lihat yuk kira-kira anak-anak di sana lagi ngapain ya. Terus anak-anak yang lain yang nggak di dalam kelompok itu, mereka seolah-olah bermain di sana. Jadi kayak, ini tanpa di briefing loh, tapi ada aksi di mana mereka main-main, terus si penyiarnya bilang, kira-kira ini lagi buat apa? Oh, ini lagi buat mahkota dari daun. Oh, mahkota dari daun ya. Kira-kira buatnya gimana sih? Begini. Terus di ujung mereka bilang gini, misalnya namanya Nina ya. Saya Nina melaporkan, gitu. Di ujung, keren sekali ternyata. Itu tanpa saya briefing begitu, dan mereka luas untuk melakukan itu, dan memang banyak banget nih potensi yang harusnya memang digalakan begitu. Ya. Betul. Ya, Jadi, memang semangat dan potensinya begitu tinggi begitu Iya. ya. Tapi Mbak Mutia, saya tadi mungkin sudah bertanya ke Pak Kuswanto gitu ya, apalagi menjadi seorang pengajar yang sudah cukup lama di daerah terpencil. Tapi bagi Mbak Mutia sendiri ketika pertama kali datang dan ini sudah dalam beberapa bulan penempatan gitu ya, tantangan yang cukup berat yang dihadapi Mbak Mutia ini apa sih sebenarnya di sana? Kalau masalah tantangan, sepertinya kalau tadi akses itu saya sudah mulai terbiasa untuk itu, tapi yang menjadi tantangan adalah pembenahan kualitas kami guru-guru begitu. Jadi guru-guru di penempatan saya itu sangat menginginkan pelatihan-pelatihan begitu. Jadi untuk pelatihan-pelatihan itu harapannya ada fasilitasi dari pemerintah. Memang sudah ada begitu. Cuman karena tadi lagi keterbatasan akses itu membuat susah untuk bergerak ke sana, sehingga memang membutuhkan orang-orang yang juga mau terjun nih ke desa untuk melakukan pelatihan-pelatihan tersebut begitu. Baik, berarti memang bukan hanya siswa begitu, tetapi juga penting untuk memperhatikan tenaga pendidik gitu ya, termasuk di dalamnya adalah guru. Baik, dan saya kembali ke Pak Kuswanto. Pak, tadi Bapak kemudian sudah menjelaskan juga bahwa pemerintah dalam ini Dinas Pendidikan sudah melakukan berbagai upaya pastinya begitu. Kemudian ada skala prioritas dan lain sebagainya. Keterlibatan masyarakat lokal sendiri, Pak, ini seperti apa kalau di tempat Bapak? Baik, terima kasih.
Untuk keterlibatan masyarakat lokal itu sebenarnya tergantung dari kita sebagai seorang guru. Karena ada begini, kalau kita sebagai yang ditugaskan di sana hanya memenuhi kewajiban saja sebagai seorang guru tanpa bergaul atau berkomunikasi dengan mereka. Kalau saya lagi Pak, pada saat datang ke sana pasti tentunya sudah ada perubahan dengan sekarang ya. Karena saya di sana saya lakukan ya gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi misalnya ada warga sementara ini yang pesta. Saya walaupun tidak diundang, karena kebetulan murid saya misalnya orang tuanya yang pesta gitu, saya hadir untuk membantu, istilahnya untuk memberikan silaturahmi, bersilaturahmi dengan kehadirannya kita itu kan secara tidak langsung kita sudah memberikan teladan begitu ya, walaupun mereka tidak disuruh pasti jelas kalau apa yang mau disampaikan oleh saya atau mungkin dari pihak kepala sekolah, dari guru-guru yang lain yang ada di SD Negeri Kayumpia itu mereka akan ngeh gitu, akan aware pada apa yang kita sampaikan. Yang keduanya, kalau ada kerja bakti, saya biasa kalau mereka lagi kerja bakti saya tidak disuruh, saya datang ikut membantu. Jadi secara tidak langsung mereka itu kalau yang belum kenal dengan saya itu kan mereka tanya siapa itu, kayak gitu kan. Nah, sehingga pada saat ada program-program yang kita akan lakukan, misalnya begini, kita sudah mau persiapan ujian semester, kan kadang anak-anak ada yang tidak hadir. Jadi begitu diinformasikan, apalagi gini, kalau kebetulan kan kita sekolah saya di sana kan mayoritas Nasrani. Begitu. Jadi pada saat hari Minggu, kepala sekolah menyampaikan di gereja untuk bahwa anak-anak itu harus hari Senin nanti hadir karena guru-guru akan menyiapkan misalnya program ini, begitu. Jadi kita memang adanya gini Pak, bagaimana masyarakat terhadap pendidikan ya tergantung dari kita sebagai guru yang ada di sekolah tersebut, begitu. Jadi kalau kita adanya kolaborasi di sekolah itu ya antara kepala sekolah, guru, kemudian juga anak-anak, pasti masyarakat juga akan lebih aware pada kita. Ya. Gitu. Berarti memang tidak hanya dengan siswa, relasi yang dibangun juga kepada masyarakat, Betul khususnya orang tua murid orang ini. tua murid, begitu ya, Pak, iya. ya. Baik, nah itu tadi keterlibatan masyarakat sekitar. Lalu mungkin bisa dijabarkan begitu kepada pemirsa sebagai informasi juga dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan begitu. Kebijakan-kebijakan seperti apa atau program-program seperti apa yang kemudian sudah dilakukan di daerah terpencil ini, dan apakah program-program itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang terjadi begitu? Baik. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan itu kita kan gini Pak, yang tadi dikatakan kenapa kita ada prioritas begitu. Pertama kita lihat dari saya bilang tadi rapor pendidikan. Begitu rapor pendidikan pada saat tahun 2022 saya ke SD Negeri Kayumpia, berarti wilayah daerah terpencil ya. Jadi mewakili seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sigi itu kan begitu sekolah yang dapat ada rapor merah. Itu rapor merah dari mana? Nah, itu adanya asesmen Pak yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk bukan menguji sih, sebagai warga sekolah itu mengisi yang namanya sulingjar ya ada sulingjar itu survei lingkungan belajar. Nah di situ menjadi asesmen kemudian penilaiannya untuk bagaimana melihat program kegiatan proses belajar dan pembelajaran itu yang fokus kepada literasi dan numerasi. Nah setelah dilihat Pak, ternyata misalnya rapor pendidikan di Kabupaten Sigi prosentasenya begini. Nah makanya kenapa saya bilang bahwa di Kabupaten Sigi itu perubahan untuk pendidikan itu meningkat, karena begitu di tahun 2002 misalnya yang sekolah rapor merahnya masih begini, masih ada, kemudian di sekolah-sekolah lain di seluruh kabupaten yang ada itu nanti guru-gurunya Pak diundang. Jadi kami diberikan pelatihan. Sekolah yang masih kena rapor merah kemudian kategori 1 itu guru-gurunya diundang untuk mengikuti transformasi pembelajaran melalui literasi. Nah setelah itu mereka setelah diberikan pelatihan kembali lagi ke sekolahnya. Itu kalau di transformasi pembelajaran literasi itu kan mengenai ini Pak, membaca nyaring. Jadi murid-murid setelah kita diberikan diklat pelatihan diundang oleh pemerintah daerah melalui balai
bukan Balai Peningkatan Mutu Pendidikan BPMP. BPMP. Kemudian kita guru-guru itu kembali lagi ke sekolahnya masing-masing, di situ menerapkan. Nah, setelah itu melalui program numerasi, literasi dan numerasi. Setelah itu juga dari pemerintah kita, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten Sigi itu, yang sekolah yang rapor merah itu setelah guru-gurunya diberikan pelatihan, itu dikirimlah yang namanya buku bacaan bermutu. Baik. Iya. Nah, dari situlah Pak, begitu tahun berikutnya kita dilihat mana masih yang apakah masih ada yang lapor merah. Makanya saya bilang bahwa pendidikan di Kabupaten Sigi kalau secara dilihat dari data itu ada peningkatan. Baik. Berarti memang berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari pemerintah daerah bahkan dari pemerintah pusat juga. Dan satu lagi Pak, guru-gurunya juga Pak. Dulu kan guru di daerah terpencil mungkin ya, di daerah terpencil masih banyak yang kekurangan. Nah sekarang betul seperti Mbak Mutia bilang, dikirimlah guru-guru, iya seperti Ibu apa? Saya pengajar muda. Iya pengajar muda, kemudian program P3K itu Pak. Jadi seperti di sekolah saya pada saat itu 2022 saya masih berempat, tapi sekarang sudah sampai 9 orang karena ada P3K. Pemerataan guru. Begitu ya? Iya, Baik. dengan peningkatan kualitas guru dengan melalui pelatihan-pelatihan. Baik. Berarti bukan hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya kita tingkatkan gitu ya. Baik, saya kembali ke Mbak Mutia. Mbak Mutia ini kan bisa dibilang kan yayasan ini menjadi satu pihak di luar pemerintah begitu ya. Nah, tentu butuh koordinasi begitu ataupun dukungan. Bagaimana koordinasi ataupun dukungan dari pihak Dinas Pendidikan setempat dalam hal ini Kabupaten Sigi setelah penempatan teman-teman dari Indonesia Mengajar ini? Iya benar. Jadi banyak banget support yang diberikan sama Indonesia Mengajar, sama Dinas Pendidikan terutama untuk Indonesia Mengajar. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami sempat berdiskusi dengan Dinas Pendidikan yang kemarin diwakili oleh Pak Sekretaris, itu banyak banget bahasan-bahasan yang beliau, ayo dong kita buat lagi nih, karena saya rasa ini perlu dibuat, tapi sama siapa ya saya bergerak ini. Dan ternyata ketika kami hadir, beliau sampaikan bahwa kebetulan teman-teman hadir, saya rasa ayo dong kita gerak bersama gitu. Jadi akan ada program nanti bareng Dinas Pendidikan untuk penguatan guru penggerak juga salah satunya begitu. Dan juga bahkan ketika kami ketemu sama Pak Sekda menyampaikan bahwa kegiatan serupa seperti Indonesia Mengajar ini bisa dilanjutkan nggak ya? Soalnya kan ini kontraknya itu 3-5 tahun ya di Kabupaten Sigi begitu. Bisa nggak ya kira-kira kami duplikasi program serupa? Kalau misalnya kami mau duplikasi, bagaimana ya alurnya? Jadi keterbukaan dari Pemda itu yang kami rasa sangat membantu kami bermitra di Kabupaten Sigi. Baik, berarti memang karena peran dari setiap pihak begitu penting, maka memang kolaborasi dan kerjasama dari setiap pihak juga tentu untuk peningkatan kualitas pendidikan di pedalaman begitu. Baik, ya pemirsa, kita akan masih melanjutkan perbincangan ini, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Bilang atau Bicara Langsung dan masih membahas seputar pendidikan di daerah terpencil, khususnya di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, saya akan langsung kembali bersama kedua narasumber saya. Saya pertama ke Mbak Mutia dulu. Mbak, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Kuswanto bagaimana kemudian kontribusi masyarakat di sekitar yang luar biasa, kemudian upaya-upaya membangun komunikasinya begitu. Di Desa Mua sendiri, tempat penempatan Mbak Mutia sendiri, seperti apa kontribusi dari masyarakat lokal di sekitar itu seperti apa? Oke baik, jadi kalau untuk Desa Mua sendiri, yang sangat potensial itu juga pemerintah desanya. Nah jadi ketika saya datang, pemerintah desanya tuh langsung menyambut, nanti kalau misalnya butuh apapun kegiatan untuk pendidikan silakan kabari saya, begitu. Jadi tidak terputus komunikasi seperti itu. Terutama kalau misalnya di bagian orang tua ya, di part-part orang tua itu kami merasa bahwa kira-kira ini bisa disampaikan nggak ya sama orang tua gitu. Akan ada perbincangan seperti itu di guru-guru. Kira-kira ini bisa disampaikan nggak ya orang tua, kira-kira mau maklum nggak ya gitu. Dalam hal misalnya adalah pembuatan parit sekolah, kemudian juga bangku anak-anak mereka. Nah, ketika kami juga kebingungan bagaimana mengatasi kekurangan-kekurangan hal tersebut, justru ketika kami sampaikan itu ke orang tua secara terbuka menyampaikan bahwa ibu kekurangannya apa, oh bangku sekolah bapak, oh kalau gitu biar saya coba cari kayu di hutan biar kami buatkan, begitu. Dan juga sekolah butuh parit, orang tua juga mau bekerja sama untuk membuat parit tersebut begitu. Dan juga di bagian apa ya, lonceng.
Nah, mereka sendiri tuh yang, Bu, ini ada nih yang bisa dipakai untuk jadi lonceng, biar nanti anak-anak kami dengar kalau misalnya bel sekolah begitu. Jadi memang partisipasi itu sangat terbuka di masyarakat. Tinggal bagaimana kita mengomunikasikannya saja. Karena kadang kerap kali kita tuh kebingungan gitu. Ini bisa disampaikan nggak ya sama orang tua? Padahal ketika kita sampaikan justru mereka secara terbuka menerima itu gitu dan mau melakukan untuk apapun pendidikan demi anak mereka begitu. Baik, komunikasi dan kolaborasi ini menjadi sangat penting. Betul perannya sekali. Begitu ya. Baik, saya masih di Mbak Mutia. Mbak Mutia, lalu sejauh ini begitu, apa yang kemudian masih menjadi sebuah kendala yang dihadapi oleh Mbak Mutia dan juga teman-teman pengajar muda di sana begitu? Iya, jadi kalau yang menjadi kendala di kami itu adalah tentang kualitas gitu ya. Nah, jadi suatu sekolah bisa berjalan secara sehat, sekolah ramah anak, itu tentu diperlukan adanya peningkatan kualitas. Sejauh ini kami pengajar muda dan juga guru-guru yang ada di sekolah penempatan kami itu tuh masih terus berbenah untuk peningkatan kualitas begitu. Karena tidak dipungkiri bahwa ketika gaya kepemimpinan itu akan mempengaruhi bawahan begitu. Jadi ketika ada instruksi tentang sekolah ramah anak, pendidikan inklusif, itu tuh tentu akan dibersamai oleh guru-guru gitu. Jadi untuk peningkatan seperti itu yang menjadi kendala sama kami, peningkatan kualitas. Tapi guru-guru dan kami juga pengajar muda sedang membersamai kegiatan-kegiatan hal tersebut untuk proses pendidikan yang lebih menyeluruh begitu. Baik, saya kembali ke Pak Kuswanto. Pak Kuswanto sendiri, apa yang kemudian menjadi kendala ataupun ya tantangan gitu yang mungkin sampai saat ini masih Pak Kuswanto hadapi walaupun dengan berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu? Iya, mungkin lebih ke peningkatan begini. Kita kan ingin memajukan sebuah sekolah, tetapi kan satu sisi kita yang menjadi guru itu harus tetap belajar dan belajar. Jadi peningkatan kualitas guru itu ya saya berharap bahwa selalu ya memang pemerintah daerah Kabupaten Sigi itu selalu banyak ya program yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pada saat itu juga Pak begini awan penggerak ada kan yang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sigi dengan BPMP. BGP Provinsi Sulawesi Tengah. Itu kan mengajarkan jadi gini. Banyak guru-guru Pak yang diberikan pelatihan dulu menjadi awan penggerak itu sebagai asesor, sebagai koordinatornya, penggeraknya. Kemudian setelah selesai pelatihan itu kita dipersilakan kepala dinas pendidikan itu memberikan peluang kepada yang sudah ikut pelatihan itu untuk mentransfer ilmunya, berbagi ilmunya itu kepada guru-guru yang ada di daerah wilayah pedalaman pada saat itu. Kemudian juga jadi harapan saya ya tetap pelatihan-pelatihan itu yang untuk meningkatkan kompetensi guru-guru ya tetap harus ada begitu. Utamanya memberikan prioritas kepada guru-guru yang ada di daerah terpencil. Yang terbukti Pak pada saat itu walaupun kita di daerah terpencil kan kita sebagai guru juga bisa mengeksplor kemampuan kami, pengalaman kami yang ada di lapangan, kemudian diikutkan lomba event gitu ya, sehingga kita juga sebagai guru yang ada di daerah terpencil bisa untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional. Iya, baik. Dan ini mungkin juga kami mengucapkan selamat begitu ya Pak Kuswanto beberapa kali menerima penghargaan secara nasional begitu ya. Ini membuktikan bahwa walaupun berasal dari daerah terpencil, tapi kemudian ketika ada kemauan dan keinginan ini kemudian membuktikan bahwa bisa bersaing dengan siapapun bahkan di tingkat nasional begitu. Dan adanya kolaborasi juga Pak. Maksudnya gini, saya tidak bisa sampai ke tingkat nasional kalau tidak ada dukungan ya kan baik dari warga sekolah warga sekolah maupun dari dinas. Nah, itu kan selama ini saya selalu disupport sehingga saya dengan support itu berarti saya harus bisa membuktikan bahwa saya juga bisa bersaing di tingkat nasional. Baik. Nah, Pak Kuswanto, ini tadi Pak Kuswanto juga sudah menyampaikan harapannya seperti apa. Tapi kami juga ingin tahu apa yang kemudian menjadi harapan terbesar dari anak-anak kita di wilayah pedalaman ini, Pak. Iya. Kalau harapan terbesar mereka itu kan ingin bagaimana bisa mencapai cita-citanya ya.
meraih cita-cita yang mereka inginkan. Setelah pada saat saya mengajar di sana, awalnya saya tanya ingin jadi apa, itu kan sebagai sebuah mindsetnya mereka untuk bagaimana bisa menjadi orang-orang yang bisa mencapai apa yang diinginkan. Mungkin saya kedepannya kan di sini di sekolah saya kan ada SD, kemudian SMP juga sudah ada, dan ini itu lagi dari pemerintah Kabupaten Sigi juga sudah akan membuka peluang membuka sekolah yang yaitu SMK Pak di daerah terpencil juga, sehingga anak-anak itu kan mereka itu ini punya kemampuan untuk ingin mencapai cita-citanya. Cuma kadang kan terkendala dengan sarana prasarana seperti sekolah. Iya, tidak mungkin mereka mau ke kota semuanya karena ada latar belakangnya juga, sehingga pada saat ya disediakan sekolah-sekolah itu SMK, mereka akan lanjut, tidak akan putus sekolah. Gitu, baik, dan ini juga sudah mulai direncanakan begitu menjadi sebuah strategi depan begitu betul. Ya Pak ya? Untuk Kabupaten Sigi itu Pak sudah ada. Baik, baik. Tentu harapan kita bersama ini segera terwujud begitu ya. Baik, dari Mbak Mutia sendiri, apa yang kemudian menjadi harapan terbesar anak-anak di Desa Moa di Kulawi Selatan? Yang jadi harapan terbesar anak-anak Moa itu adalah penerimaan. Kenapa penerimaan? Karena mereka kan di Moa itu tidak punya SMP ya. Mereka harus pergi ke kecamatan atau ke kabupaten untuk sekolah lanjut begitu. Nah, jadi yang mereka butuhkan adalah penerimaan. Karena kerap kali ketika mereka keluar dari desa, tentu akan ada proses penolakan dari orang di sekitar gitu. Anak desa mau ikut sekolah di sini ngapain gitu. Jadi kadang proses-proses pembulian seperti itu justru membuat mental anak-anak itu down gitu. Jadi bagaimana masyarakat harusnya adalah melakukan penerimaan dan mendukung proses-proses pendidikan yang sedang mereka jalani begitu. Jadi kalau anak-anak Moa itu sendiri lebih ke proses penerimaan orang-orang di kota sih. Baik. Dan mungkin salah satu kuncinya adalah mendekatkan sarana prasarana atau fasilitas pendidikan itu tadi begitu ya, dengan harapan pendidikan dasar 12 tahun ini bisa dikenyam oleh siapa saja, termasuk adik-adik kita atau anak-anak kita di daerah pedalaman begitu ya. Luar biasa pembicaraan yang begitu menarik dan juga inspiratif hari ini. Terima kasih Pak Kuswanto, terima kasih Mbak Mutia. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa menjadi satu pemantik untuk meningkatkan kesadaran siapa saja bahwa pendidikan itu adalah hak bagi siapa saja, bukan hanya masyarakat di perkotaan, tetapi juga masyarakat di pedalaman. Karena buktinya adik-adik kita, anak-anak kita di daerah pedalaman juga masih punya semangat yang begitu tinggi, dan mereka adalah lilin-lilin yang harus kita nyalakan bersama dalam berbagai upaya yang harus kita kolaborasikan bersama. Saya Fikri Muhammad Nur mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, masyarakat, dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan program Bilang atau Bicara Langsung hari ini, dan sampai jumpa di program Bilang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.